Hari ini kita bakal bahas mengenai hal yang sensitif. Sensitif kenapa sih? Karena kalau dilakuin, kadang orang nyesel. Nyesel kalau tahu gue nggak lakuin itu, gitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai profit taking, teman-teman. Profit taking, lebih tepatnya adalah tiga cara profit taking. Karena pada dasar dalam prakteknya, profit taking itu kadang orang itu lebih ke pakai feeling, lebih ke pakai asumsi, tapi tidak sistematis di sana. Nah, itu yang menjadikan apa? Itu menjadikan profit taking kita kadang nggak terlalu maksimal di sana. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah apa sih? Profit taking itu kita lakukan ketika memang harga sahamnya sudah naik dan naiknya udah melampaui level satisfaction kita, kepuasan kita. Oh wow, saya dalam waktu seminggu saya udah dapat untung 5%, atau dalam waktu sehari saham saya sudah ARA naik 25%. Nah, mungkin kayak gitu ya. Maka orang melakukan profit taking. Nah, yang jadi masalah adalah kadang profit taking itu ternyata keliru. Keliru kenapa? Keliru karena setelah profit taking kok harganya naik terus. Akhirnya saya cuma ngelongo aja ngeliat harganya naik dan kita nggak punya barangnya. Tapi ada juga masalah di mana kalau udah memutuskan ternyata saya nggak mau profit taking deh, saya mau hold aja. Tahu-taunya harganya turun di situ. Well, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian materi ya, teman-teman harus memahami bahwa di pasar modal itu semuanya itu dinamis. Somehow bergerak random di sana. Nah, hari ini kita akan batasi untuk membahas mengenai tiga cara profit taking. Gitu. Profit taking. Nah, ini saya akan post di judul ya. Oke. Nah, jadi pertama, kebanyakan orang profit taking itu ngapain? Profit taking itu adalah ketika harga nih, anggap nih kalau beli saham itu gampangnya 10 juta ya, biar gampang ya teman-teman semua ya. Gampangnya adalah ketika beli saham 10 juta, 10 juta ternyata naik 10%. Nah, naik 10%, harganya jadi berapa? Berapapun harganya, artinya modal kita dari 10 juta jadi 11 juta. Nah, kebanyakan orang kalau melakukan profit taking, yang mereka lakukan adalah saya jual deh 11 juta. Akhirnya dia nggak punya sahamnya lagi. Itu kebanyakan yang umum terjadi. Salah nggak? Nggak. Itu benar kok. Itu benar, tapi harus dalam kondisi-kondisi tertentu di situ. Harus dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita terbiasa untuk kalau profit taking saya jual saham saya semua karena kita mungkin terbiasa dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalau saya mau butuh uang, misalnya nih ya, butuh uang, saya mau jual handphone saya nggak bisa jual setengah. Saya harus jual semuanya. Kan gitu kan? Atau saya misalnya punya mobil, ada yang nawar, mobilnya unik, antik, ada yang nawar, wah, untung nih kalau dijual sekarang, misalnya seperti itu, saya nggak bisa jual setengah, saya jual semuanya. Atau teman-teman misalnya punya jam tangan, misalnya ya, punya jam tangan, punya tas bagus, branded gitu ya, dan ternyata harga naik teman-teman, harga naik dan teman-teman merasa bahwa ini kayak udah kemahalan deh, saya mau jual dulu deh. Nah, barang itu, jam tangan lah, misalnya Rolex misalnya, atau kalau nggak tas Hermes gitu ya, teman-teman jual, teman-teman nggak bisa jual sebagian. Saya mau jual ini dong, braceletnya doang dong, gitu. Nggak bisa, harus jual semuanya, ya kan? Mau jual jam tangan, jualnya semuanya. Mau jual tasnya, harus jual semuanya. Teman-teman punya rumah, harga udah naik, teman-teman mau jual, nggak bisa kan jual pagarnya dulu? Atau saya jual pekarangan carport saya deh, tapi rumahnya masih saya punya, tapi carportnya saya jual, nggak bisa kan gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita punya kebiasaan kalau kita melakukan profit taking, kita jual semuanya di sana, kecuali uangnya banyak banget. Nah, beda cerita tuh, profit takingnya perlahan. Kenapa? Ya nggak bisa langsung laku, tapi harapannya apa? Langsung laku semuanya kan di situ. Nah, ini yang menjadi kebiasaan ini yang menjadikan trader itu kadang lupa bahwa profit taking itu ada beberapa macam loh. Ada beberapa macam. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah kalau saya beli harganya di harga tertentu senilai 10 juta, 10 juta saya tuh jadi 11 juta, atau 10 juta saya udah jadi 12 juta, naik 20%. Kebanyakan orang adalah udah saya jual semuanya. Saya jual 12 juta. Akhirnya kita nggak punya sahamnya. Ada dua konsekuensi di sini.
Konsekuensinya apa? Kalau dari 10 juta naik ke 12 juta, kita jual semuanya, harganya turun, senang kita, ya kan? Wah, untung nih, 10 juta jadi 12 juta, saya udah jualan, koreksi, harga turun 20% lagi, saya bisa beli 10 juta di harga lama. Harapannya apa? Nanti udah naik, bisa naik ke 12 juta, saya mau jual. Lakuin itu terus. Itu seperti apa yang namanya dagang di sana. Ya kan? Dan dagang juga sama kan, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini pedagang, teman-teman beli satu barang, teman-teman jual lagi, teman-teman nggak bisa jual setengah kan? Teman-teman harus jual satu pieces langsung kan di situ kan. Nah, itu yang terjadi di nomor 1. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah adalah kalau kita dari harga nilai kita 10 juta udah jadi 12 juta, kita jual semuanya, totalnya harganya naik, kita nggak punya barangnya di situ, ya kan? Teman-teman, kita bicara mengenai saham multi bagger deh, ini kan lagi kekinian ya, dari tahun lalu sampai sekarang. Saham multi bagger, oh saham saya bagger, saham saya multi bagger dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, poin di sana apa? Poin dari memiliki saham multi bagger adalah kalau dari nilai 10 juta naik ke 12 juta, kita masih punya. Naik ke 15 juta masih punya, naik ke 17 juta masih punya, dan seterusnya sampai ke bulan di situ. Nah, jadi yang kedua, teman-teman bisa kombinasikan dengan apa? Kadang begini ya. Kadang kita sebagai trader itu, kita kalau udah untung, kita jadi takut. Kita takut nggak jadi untung di sana. Walaupun ini sebenarnya paham yang agak disayangkan sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita udah untung, kita takut nggak jadi untung. Akhirnya apa? Saya jual dulu deh. Nah, tapi dijual semuanya di sana. Dijual semuanya. Ketika kita jual semuanya, harga naik terus. Nah, ini adalah tips yang kedua. Cara kedua dalam melakukan profit taking. Yaitu apa? Cara kedua adalah dari nilai beli kita 10 juta, kalau udah naik 12 juta, idealnya sebenarnya sih simpan terus. Ideal simpan terus, tapi itu kan bukan profit taking, bukan konteks di IG Live ini, gitu kan. Nah, jadi untuk apa istilahnya? Untuk modifikasinya biar kita punya kepuasan kendali sendiri atas keuntungan kita, tapi kita nggak mau kehilangan peluang ketika harga saham bergerak rally. Maka yang perlu kita lakukan adalah cara kedua, yaitu apa? Dari nilai 10 juta, teman-teman udah naik jadi 12 juta, yang dijual adalah selisihnya, 2 jutanya teman-teman jual, tersisa 10 juta gitu. Kebayang ya? Kita beli 10 juta, harganya udah naik jadi 12 juta atau 12,5 juta, misal seperti itu. Nah, ketika kita merasa khawatir, aduh ini kok udah naik tinggi ya 20% dalam waktu 2 minggu misalnya ya, 2 minggu ini, tapi saya takut turun, tapi saya juga takut kalau saya jual malah naik lagi gitu kan. Jadi gimana? 10 juta ke 12 juta, 2 jutanya teman-teman profit taking. Kan namanya profit taking, bukan capital taking, ya kan? Bukan liquidation, kan bukan seperti itu, bukan asset liquidation, tapi ini kita bicara adalah profit taking. Jadi profitnya yang di taking gitu, profitnya di taking. Jadi ambil 2 juta untungnya, sisakan 10 juta apa adanya. Kalau nanti amit-amit dia koreksi, kan teman-teman bisa beli lagi dari 2 juta yang teman-teman sudah jual, teman-teman bisa beli di bawah untuk menggenapi lagi jadi 10 juta lagi, kan seperti itu, atau jadi 12 juta lagi gitu ya. Itu cara kedua. Jadi cara pertama tadi adalah kalau profit taking, harga udah naik, aset saya udah jadi dari 10 juta jadi 12 juta, jual semuanya. Yang kedua adalah nilai uang saya dari 10 juta jadi 12 juta, 2 juta yang diambil, yang di profit taking, 10 juta biarin. Artinya teman-teman punya saham senilai 10 juta lagi, tapi dengan lot lebih kecil, tapi harga lebih tinggi, tapi nominal adalah 10 juta. Enaknya apa teman-teman? Enaknya apa di sini? Enaknya adalah kalau nanti level 12 juta udah naik 20%, kita udah profit taking, tapi tadi dia naik lagi, rally lagi 20% lagi, maka kita masih punya 10 jutanya. Kita masih punya 10 jutanya yang naik jadi 12 juta. Nah, nanti teman-teman pikirin deh, saya mau profit taking lagi 2 jutanya, atau saya mau udahlah saya biarin aja deh, biarin rally terus. Itu cara nomor 2 teman-teman. Jadi profitnya yang di taking, gitu ya teman-teman ya. Nah, bedanya di sini adalah cara 1 dan cara 2. Cara 1 itu lebih cocok untuk kalau sahamnya itu berada dalam fase konsolidasi. Kayak gitu. Sahamnya lagi dalam fase konsolidasi,
ya kan? Jadi kalau udah naik, turun lagi, udah naik, turun lagi, udah naik, turun lagi. Kalau sahamnya dalam fase seperti itu, jadi step trader tuh beda keahlian nih. Ada yang jago trading di fase konsolidasi, ada yang jagonya di nyimpen saham naik di situ. Nah, kalau yang membeli saham di dalam range konsolidasi, maka ketika dari modal kita 10 udah jadi 11, udah jadi 12, maka lebih baik jual semuanya. Karena nanti dia berpotensi turun lagi, beli lagi di situ. Kalau dia konsolidasi. Itu untuk cara nomor 1. Tapi kalau sahamnya itu berada di akhir fase konsolidasi, lagi break resisten di sana, atau saham ini udah di awal fase tren naik, teman-teman tinggal cek ya di YouTube channel kita Galeri Saham ID. Kita ada free webinar waktu itu cara mencari saham di awal fase bullish. Di situ itu salah satu video yang paling bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita melihat dari komen-komennya semua pada kepake dan puas gitu ya. Maka nanti tinggal dicek ya di YouTube kita. Maka nanti ketika sahamnya dari 10 juta nilai uang kita udah jadi 12 juta, teman-teman pikir-pikir, kalau saya jual, ini kan tren lagi naik. Kalau saya jual semuanya, saya jadi ketinggalan kereta dong. Saya loncat, keretanya pergi. Saya loncat, pesawatnya terbang. Nah, tapi ada perasaan khawatir bahwa kalau harganya turun lagi gimana ya? Itu karena apa? Itu karena kita kebiasaan trading di saham konsolidasi di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah cara 2. Dari 10 juta nilai uang kita jadi 12 juta. 2 jutanya di profit taking. Nah, masih ada 10 juta di harga yang lebih tinggi tentunya kan. Jadi kalau sahamnya rally lagi, teman-teman masih punya. Nanti tinggal dipikirin, kalau udah naik berapa, saya jual lagi. Kayak gitu, teman-teman. Itu cara nomor 2 ya. Nah, ada cara yang lebih asik lagi. Cara nomor 3. Tapi untuk cara nomor 3 ini, teman-teman harus posisi belinya udah benar dulu. Udah benar. Dan ketika udah benar, sahamnya harus udah 1 kali beggar di situ. 1 kali beggar. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, uang teman-teman dari 10 juta udah jadi 20 juta sampai atas. Gitu. Udah jadi berapa? 20 juta. Nah, ini menarik nih. Teman-teman beli saham di awal fase bullish. Teman-teman punya dan masih simpan, dan ternyata sahamnya rally sampai 100%, one beggar gitu ya. Di sana dari 10 juta jadi 20 juta. Profit taking yang paling menarik dilakukan adalah apa? Profit taking yang menarik dilakukan adalah jual modal Anda 10 juta tadi. Kebayang ya, 10 juta di sini jadi 20 juta. Oke. Yang ditarik bukan profitnya, tapi logika aja sih ini. Maksudnya ini cuman analogi aja ya. Yang ditarik adalah modalnya. Saya dulu beli saham ini modal 10 juta, sekarang nilainya udah jadi 20 juta. Saya tarik 10 jutanya. Yang tersisa adalah 10 juta profitnya. Nah, disinilah yang menarik teman-teman. Ketika sahamnya benar-benar rally dan kita sudah tarik modal, profitnya masih floating di sana, kita perlu punya mindset bahwa ya udah, untung saya yang tersisa 10 juta setelah saya tarik modal. Lu mau naik setinggi apapun terserah lu. Lu mau turun terus nggak jadi untung, gua rela di sana. Tapi pada dasarnya ketika harga saham itu bisa rally sampai 100%, itu nggak main-main teman-teman. Itu nggak main-main. Tetap ya teman-teman harus kombinasikan dengan tren ya. Tapi pada dasarnya selama trennya masih naik, modal kita sudah kita tarik, untung kita yang ada di portfolio di sana, maka coba biarin saham tersebut rally, naik turun, naik turun, naik turun, rally terus. Dan di sana teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa biarin aja. Udah, saya udah nggak pusing dengan saham ini. Kenapa? Karena yang ada di saham ini adalah untung saya. Jadi kalau saya amit-amit seburuk-buruknya nggak jadi untung, ya udah, gitu loh. Tapi kalau dia bisa rally lagi, teman-teman, bukan nggak mungkin loh. Saham yang kita beli sudah naik 100%, tapi dia bisa naik jadi 500%. Nah, ketika di level naik 500%, sahamnya strong uptrend nih misalnya gitu ya, 500%, yang berjalan adalah profit kita yang udah kita relakan 10 juta, itu jadi 50 juta di sana. Nah, itu cara ketiga di situ. Nanti teman-teman ketika udah rally terus, kadang kita suka bingung kan, ini saham naik terus, ini gimana, kapan
profit takingnya. Karena kalau mau profit taking lagi, tahu-taunya masih naik gimana? Kok gitu? Misalnya gitu kan. Ya iya, saya diemin aja dia naik terus. Ini sekarang saya udah merasa nilai udah sangat besar nih. Gimana cara saya jualan gitu. Nah, di sana baru teman-teman pakai yang namanya layering. Layering. Misalnya uang teman-teman dari 10 juta udah jadi 50 juta. Udah untung kan? Udah gemuk tuh untungnya kan. Nah, dari 50 juta teman-teman bisa menentukan. Oke, gini deh, paling gampang artinya nanti dari 50 juta uang saya yang sudah meningkat menjadi 50 juta itu, setiap dia naik 5 juta saya ambil profitnya gitu. Oke, setiap naik 5 juta ambil profitnya. Oh, ternyata naik lagi, nambah lagi 5 juta di atas, ambil profitnya. Oh, naik terus, nambah lagi 5 juta di atas, ambil profitnya. Itu aja terus yang teman-teman lakukan, tapi pokoknya 50 juta masih ada. Nah, itu cara yang paling menarik, tapi itu harus, syaratnya adalah teman-teman harus punya saham one bagger dulu, 100% dulu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ingat ya, bahwa profit take itu bukan sekedar semua saham yang kita jual. Sebagaimana kita jual properti kita yang harganya udah naik gitu. Sebagaimana kita jual Rolex kita yang harganya udah naik. Sebagaimana kita jual Hermes kita yang harga udah naik. No, nggak di situ gitu loh. Karena di saham itu ada yang menarik, bahwa apa? Kita bisa jual nyicil, pecahan demi pecahan. Jadi daripada saya jual 1 jam Rolex saya jual braceletnya dulu gitu. Saya jual crownnya dulu. Saya jual jarum jamnya dulu gitu. Tas juga sama. Daripada saya jual semua tasnya, saya jual pegangan yang kanan dulu. Saya jual pegangan yang kiri dulu. Saya jual pitanya dulu. Saya jual plat emasnya dulu. Baru akhirnya apa? Kejual semuanya. Nah, di barang-barang real nggak bisa. Tapi kalau teman-teman punya apa? Teman-teman punya saham, teman-teman kan beli minimal 1 lot. Dan teman-teman kalau misalnya beli 10 juta, ini contoh ya, 10 juta, mungkin bisa teman-teman beli 1000 lot. Nah, 1000 lot jangan beli 1000, jangan jualnya 1000, jual aja 100 dulu, jual aja 200 dulu. Tapi kembali lagi, semua itu harus sistematis. Kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba cek di sini, ada pertanyaan nggak di sini? Kita cek dulu. Dari Reviani, kok Bang PTPP BRIS semua merah dalam? Saya nggak jawab dulu ya Bu ya, soalnya ini kita ngomong tentang 3 cara profit taking. Jadi pantau supportnya dulu ya. Oke, itu udah breakdown trend support, break up trend support. Oke, gimana pertanyaannya? Nah, dari Muknyas, Pak, kalau profit taking apakah average buy berubah? Maksudnya gimana ya Pak? Kalau profit taking apakah average buy berubah? Nah, pertanyaan kurang komplit Pak, saya susah ngejawabnya. Nanti di bawah ya, tolong ditulis lagi ya teman-teman ya. Lalu di sini coba kita lihat, ada banyak pertanyaan lagi nih dari Pak Aceh Pabi. Mau tanya Pak Rio, bagaimana cara profit taking dengan menggunakan technical analysis? Ini sebenarnya agak di luar konteks Pak, karena kita bicara mengenai 3 cara profit taking. Jadi ketika harga udah floating profit, yang kita lakukan adalah langsung jual sejumlah apa? Apakah seluruhnya, cara pertama, atau kita jual hanya profitnya, cara kedua, atau cara ketiga adalah kalau sahamnya udah beggar satu kali udah naik 100%, kita jual modal kita tarik modal kita, biarkan profitnya itu melayang-layang di situ. Tapi kalau bicara mengenai cara menggunakan technical analysis, ya pakai trend line aja Pak. Simpelnya pakai trend line. Kemampuan kita untuk menganalisa saham menggunakan trend line akan menentukan level profit taking di berapa. Oke, apa lagi ya di sini ya? Kita lihat dulu sini. Dari Ageng WD. Nah, jadi pohon duit. Iya bener, jadi pohon duit. Kalau sahamnya rally terus, kok kita batasin 10% saya mau jual dulu deh. Lah dia naiknya 100%. Gitu loh. Kalau saya udah punya saham naik 20% setelah ditahan-tahan keringat dingin, tega-tega nggak jual gitu kan. Karena apa? Orang tuh gatel. Orang tuh gatel, udah naik 5%, 8% dijual, 5%, 8% itu dijual. Nah, ini udah ditahan-tahan, itu udah prestasi banget tuh. Punya floating profit 20% di sana. Floating profit 20% dijual. Puas. Kenapa? I did it.
gua menang mengalahkan diri sendiri, ego sendiri. Dari yang biasanya naik 5% dijual, sekarang naik 20% dijual. Tapi harga saya naik 200%. Nggak nggak menarik juga gitu loh teman-teman. Nggak menarik juga gitu ya. Nah, jadi paling enak adalah kalau teman-teman punya saham yang beggar, yang naik 100%. Ya itu intinya adalah teman-teman harus belajar mencari saham di awal fase bullish. Cek video YouTube kita ya, cara mencari saham di awal fase bullish. Nah, kalau teman-teman dapetin saham yang ternyata udah naik 100%, jangan buru-buru jual semuanya. Tapi gimana? Coba lihat trennya seperti apa gitu kan ya. Dan sisi lain, kalau teman-teman mau jual, tarik modal. Biarin untungnya floating. Biar untungnya floating. Nanti amit-amit untungnya nggak jadi untung, nggak mungkin jadi nol. Kenapa? Paling turun 50%. Dari untung 10 juta jadi tinggal 5 juta. Tapi kan 10 juta modal udah ditarik. Toh ujung-ujung teman-teman udah untung 50%. Kayak gitu ya. Yes, betul. Jadi pohon duit. Lalu habis itu Acep Pabi dari Pak Acep lagi ya. Bagaimana cara profit taking di portfolio invest kalau saham yang dipegang multi bagger? Apakah bisa? Jangan. Saham invest adalah saham yang selalu rutin bagi dividen. Jadi pastikan saham yang kita invest adalah saham yang bagi dividen. Nah, kalau dia bagi dividen, itu layak menjadikan saham investasi jangka panjang. Dan kalau udah naik terus multi bagger, jangan dijual-jual. Kenapa? Biarin aja naik terus. Gitu, biarin naik terus. Semakin kinerja perusahaan makin bagus, Pak, semakin EPS-nya, earning per share-nya meningkat, semakin dividen per share-nya meningkat. Artinya kita dapat passive income makin gede dari waktu ke waktu. Maka kalau ngomong invest, ingat kata Warren Buffett, holding period is a lifetime, seumur hidup. Gitu. Dia nggak mengenal profit taking, teman-teman. Oke, jadi kalau mau ngomong invest, ingat ya, jangan jadi bunglon. Jangan jadi bunglon. Mau invest tapi harga udah naik, saya jual. Itu bukan invest. Itu sebenarnya trading. Tradingnya trend following. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kalau untuk pajak, kalau untuk benar-benar invest, sahamnya bagus, company-nya bertumbuh, selalu rutin bagi dividen, biarin aja, Pak. Biarin aja. Kita nggak kenal profit taking pada saham invest. Tapi passive income yang kita ambil. Oke, lalu dari Baby Doge, mending beli kripto bisa di staking bunga 200%. Ya, itu beda konteks. Itu beda konteks. Pertama, kita bicara mengenai profit taking. Kedua, kita bicara saham, gitu ya. Benar, tapi ini beda konteks. Lalu dari Bung Manan, selamat malam, Pak. Dari Pak Imam Wicaksono, saham udah jebol MA50 tapi belum breakdown support. Supportnya apa? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Bukannya MA50 itu support? Supportnya yang mana nih? Sebaiknya profit taking jebol MA atau support? Nah, support yang mana dulu? Ini harus diperjelas. Supportnya apa? Apakah trendline? Atau ternyata supportnya MA100? Karena pada dasarnya MA50 ada support. Kalau MA50 support dijebol, tapi kita melihat support yang berbeda, arti kita nurunin support. Nanti support yang kita lihat jebol, nanti kita turunin support lagi. Itu yang kita harus hindari, gitu Pak. Jadi kalau udah melihat MA50 tembus, pada dasarnya kan itu udah secara ini kan udah jadi apa ya? Insting kan udah jadi, itu kan MA50 udah ada support. Maka sebaiknya jual di MA50, Pak, kalau ditembus. Oke. Lalu habis itu dari Baby Doge lagi nih. Beli kripto aja lah, tinggal staking bunga gede. Lah, kok kripto lagi. Kalau trading kripto jangan nonton ini dong. Ya kan? Ini kita tentang galeri saham, bukan galeri kripto. Oke? Jadi tolong di konteks yang sama ya, teman-teman ya. Oke, Pak Baby. Lalu dari Adinda Siska Pratama, strategi ambil profitnya gimana, Pak? Dijual setengah atau skema percentage? Loh, tadi kan udah dijelasin, Bu. Strategi ambil profitnya. Mau seluruhnya dijual, termasuk modal, yang nomor 1. Nomor 2 adalah hanya untungnya doang yang dijual. Atau yang ketiga adalah tarik modalnya ketika udah 100% untung. Jadi udah dijelasin ya di video sebelumnya ya. Lalu dari Azhar Satria, Koryo belum dapet nih yang beggar setelah BNBA. Ya, bersabar dulu. Karena nggak akan mungkin setiap bulan kita bisa dapat saham multi bagger. Kalau ada orang yang bilang setiap bulan saya dapat bagger,
Mungkin dia punya 800 saham dan salah satunya bisa beggar gitu loh, tapi kan sisanya nyangkuters gitu. Jadi nggak mungkin Pak, jadi kita harus bersabar dulu gitu ya. Nanti tinggal cek aja secara tren saham mana yang bagus. Oke teman-teman, cek video mengenai apa, mengenai cara membeli saham di awal fase bullish. Di situ fase bullish teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa pakai buat di saham, atau teman-teman yang di kripto silakan juga seperti Pak Baby itu. Oke, tinggal tonton aja cara mencari saham di awal fase bullish, cara mencari kripto di awal fase bullish, itu sama juga kok. Pada dasarnya sama semuanya. Gitu. Oke, dari Pak Leong PC. Untuk prakteknya profit taking cara 2 dan cara 3 gimana ya Pak Rio? Saya masih bingung. Loh, kan clear Pak. Bapak beli modal 10 juta, udah jadi 12 juta. 2 juta ditarik Pak. Kan gitu. Beli saham harga berapapun, modal 10 juta. Udah jadi 12 juta. Jual 2 juta doang. 10 juta biarin. Cara 2. Cara 3 gampang juga. Bapak beli modal 10 juta, udah naik jadi 20 juta. 10 jutanya ditarik. Jual aja sahamnya di harga market tersebut senilai 10 juta sesuai modal. Sisain 10 juta lagi. Kayak gitu. Di harga berapa saya mau jual 10 juta, harganya sekian, saya harus jual berapa lot ya. Itu kan tinggal dihitung matematik doang. Kayak gitu ya Pak ya. Lalu dari Pak Agam WD lagi. Kalau saham yang turun karena isu right issue di bawah, RI di bawah gimana? Ini bukan untuk trader. Right issue nggak usah dipusingin, teman-teman. Teman-teman jadi kalau trading, teman-teman jangan teman-teman jangan obrolin konteks investor. Karena right issue itu ajang mempertahankan kepemilikan dan menambah modal untuk para founder. Kita founder nggak? Bukan. Kita beli saham sampai 5% kepemilikan di saham tersebut nggak? Bukan. Makanya right issue nggak perlu jadi isu di sana. Nggak perlu jadi isu. Jadi pada dasarnya right issue di bawah nggak ada masalah. Kan nanti harga jadi turun, kita bisa beli di harga bawah, hitung-hitungannya average-nya jadi sama. Gitu. Nanti teman-teman tinggal cek right issue di website galeri saham, itu ada penjelasannya gitu ya Pak. Oke. Jadi kalau udah jual BRMS sebelum tadi kena ARB, bagus, ya udah nggak apa-apa, silakan Pak. Cuman jadi udah nggak perlu dipusingin right issue-nya, nggak perlu pusingin price issue lagi. Kenapa? Bapak udah jualan. Lalu dari Pak Cesar Aziz, boleh nggak Pak kalau kita saat harga naik kita jual seakan sekian peru? Sebentar, boleh nggak Pak kalau kita saat harga naik kita jual sekian peru, sekian persen kali ya, saat turun kita beli sekian persen lagi, nanti saat naik dijual lagi yang awal seperti first in first out? Boleh aja, yang penting untung Pak. Yang penting untung. Tapi di sini poinnya adalah Bapak pilih mana, cara profit taking, cara 1, cara 2, atau cara 3. Nah itu nanti tinggal diatur gitu aja. Oke. Dari Pak Cesar Aziz, bingung nggak Pak? Tuh yang nulis pertanyaan jadi bingung juga. Ya makanya saya jawabnya tadi, pilih mana, 1, 2, atau 3, karena saya agak bingung sih sebenarnya sih. Gitu ya. Lalu dari Pak Syarif Semulsal, mau TP tapi takut malah nambah rally, gimana tuh Pak Rio? Nah itulah kenapa saya tadi bilang ada cara 2. Modal kita 10 juta, udah jadi 12 juta, mau profit taking. Kenapa? Profit taking tuh kadang karena orang gatel, pengen jualan, gatel. Karena standar profit taking dia adalah naik 7%, tapi ini udah naik 20%, makin gatel. Udah naik 30%, makin gatel. Udah naik 40%, makin gatel. Ya enggak? Nah, untuk mengakomodasi kegatelan kita itu tadi saya bilang di cara 2. Modal kita 10 juta, udah naik jadi 12 juta, udah untung 2 juta, 2 juta kita profit taking, akhirnya tersalurkan. Itu cara penyaluran keinginan profit taking, cara nomor 2 gitu Pak. Oke. Lalu BRI bagaimana dari lokasi properti? Ini kayaknya nggak ada urusan dengan cara profit taking ya, jadi nanti dulu ya. Nah dari Pak Syarif Samunsa lagi nih, nggak dijual takut turun. Nah memang kayak gitu, makanya pakai cara 2 tadi teman-teman, pakai cara 2 ya, pakai cara 2.
Nah, dari Pak Hilmi Wis, Pario, target price itu perlukah? Target price itu perlu untuk memberikan kita gambaran biar kita bisa menghitung risk and reward. Tapi ketika harga udah rally, kita udah profit, kita sebaiknya lupakan target price. Kenapa? Karena target price menjadi bencana kalau kita terlalu yakin dengan target price. Kata orang bisa 1000, kata orang bisa 1000 misalnya gitu ya. Kita beli di 500, katanya bisa 1000, harganya naik jadi 800 nih teman-teman. Tapi kata orang 1000 nih, kata si itu 1000, dia tuh orang hebat bilang 1000. Tapi dari udah sampai 800 longsor, kita nggak jual karena kita ingatnya 1000 di sana. Nah, dari 800 ke 700, 600, 500 balik modal, kita nggak jual karena ingatnya 1000. Turun lagi ke 400, ingatnya 1000 nggak dijual-jual. Turun ke 300, kita ingat 1000 nggak dijual. Akhirnya kita jadi boncos teman-teman. Jadi ketika saham kita mau beli, target price adalah untuk menghitung risk and reward. Tapi ketika saham udah rally, teman-teman harus kembali ke technical, bukan yang lain teman-teman. Technical. Kenapa? Trend. Jadi walaupun kata orang bisa 1000, tapi ketika harga di 800, dia udah patah tren, jual, profit taking. Itu untuk yang ngerti technical teman-teman, untuk yang ngerti technical. Tapi kalau yang nggak terlalu paham technical, pakai cara apa? Cara 2 gitu ya. Cara 2 gimana? Udah naik 20%, dijual untungnya. Naik lagi 20%, dijual untungnya. Naik lagi 20%, dijual untungnya. Kok di PIPK jadi cara bego ya? Tapi untung. Cara bego-begoan, tapi untung. Nah, cara bego-begoan ini kita pakai, syaratnya satu, sahamnya harus tren naik. Sahamnya harus tren naik. Teman-teman lihat, siapa yang trading Arto dari harga 5000 tapi nggak ngerti technical. Tapi kalau dia pakai cara nomor 2, bego-begoan, setiap naik Arto 20% saya jual, 20% saya jual. Sekarang harga Arto udah berapa? Udah sempat 16.000, pernah 18.000. Itu untung terus, itu jadi mesin duit. Itu jadi mesin duit buat dia, walaupun dia nggak ngerti technical gitu teman-teman. Tapi kalau dia ngerti technical akan lebih bagus. Kenapa? Dia nggak jual, dia simpen terus. Nah, itu hasilnya pasti lebih gede. Tapi nggak fair dong kalau kita nggak ngerti technical, kita berharap bisa untung sebesar tren yang berlangsung menggunakan technical, padahal kita nggak ngerti. Mau nggak mau pakai cara 2, cara gitu, cara sederhana gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Pak Ivan Alim 1806, daripada pusing-pusing dengan profit taking, bukankah lebih enak kalau kita fokus dengan pengambilan modal dari dividen saja? Dengan dividen modal bisa kembali namun seluruh sahamnya tetap utuh. Betul Pak, bisa. Kalau ini Bapak artinya bicara mengenai investasi. Nah, balik lagi tadi udah sempat pertanyaan ya Pak ya, gimana caranya profit taking untuk saham investasi. Maka itu saya bilang bahwa kalau sahamnya untuk investasi dan rutin bagi dividen, maka nggak ada istilah profit taking. Makan dividen, makan passive income-nya. Biar apa? Biar nilainya makin menggelembung naik. Kita masih punya, dan seiring dengan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut, dividen kita makin tahun makin naik. Memang setuju Pak. Jadi ini daripada pusing-pusing profit taking, memang kalau Bapak bicara invest saham yang dividen stock, maka nggak relevan. Kita nggak relevan untuk melakukan profit taking. Yang ada adalah tiap minggu ditambah beli, tiap bulan ditambah beli. Semakin banyak kita beli, dividen kita makin gede. Dan berharap market turun. Kenapa? Kalau market turun, modal kita beli dapat lotnya lebih banyak. Gitu ya. Oke. Lalu yang Azhar Satria, yang rutin bagi dividen siapa Pak? Coba dicari. Saham-saham blue chip, mulai dari saham-saham blue chip Pak. Coba dicari. BCA rutin, BRI rutin, Astra rutin, Mandiri rutin, Telkom rutin. Banyak Pak, banyak. Oke. Lalu kita cek dari pertanyaan juga dari Pak Nicholas Kristanto. Apa kriteria penting dalam analisa fundamental? Lihat dividend payout ratio atau net profit revenue?
Saya sih, ini di luar konteks sih sebenarnya. Cuma karena tadi kita ngomongin fundamental investing dikit, yang nggak perlu profit taking, maka saya mau sederhana gini sih. Ini di luar konteks IG Live ya sebenarnya. Kriteria yang paling penting apa sih? Kalau bagi saya, profitabilitas tinggi itu nggak cukup. Kenapa? Kalau dia sekedar profit nggak bagi dividen, dia nggak mau bagi-bagi untung. Dia nggak mau bagi-bagi untung. Nggak ada value-nya buat kita. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah profitabilitas bagus dan dia mau bagi-bagi untung. Bagi hasil. Bagi hasil satu-satunya adalah dari dividen. Jadi dividen payout ratio itu bagi saya penting untuk menentukan seberapa manajemen dan owner peduli dengan orang lain. Gitu ya. Oke. Lalu apa ini? Oh, ini banyak pertanyaan malah saham nih, CPRO, PPRO, TPMA. Saya mau cek pertanyaan mengenai konteks dulu ya. Sama UVCR, HKMU. Wah, oke. Lalu dari Pak Imam Wicaksono. Caranya ikut grup premium dong, Pak. Apakah ada grup live trade-nya? Oh, oke. Jadi kita di Galeri Saham, kita tuh ada grup premium namanya GS Pro. Jadi GS Pro tuh trading plan internal Galeri Saham, tapi kita buka untuk subscriber kita yang premium. Jadi teman bisa tahu pilihan saham kita apa, watchlist kita apa, trading plan kita apa, dan sesekali kita bikin trader gathering dan trading lab streaming. Jadi kita akan share gimana cara kita analisa untuk membeli ataupun menjual saham. Nanti Bapak cek aja di mana ya? Mungkin di IG story kita ada nanti habis kelas ini mengenai GS Pro, nanti teman-teman bisa cek atau lihat di link bio kita, itu ada mengenai GS Pro. Nanti silakan ya Pak. Dan untuk teman-teman yang ikut GS Pro, ini mumpung ada yang nanya, teman-teman yang ikut paket Gold, Platinum atau Optima, teman-teman akan free gratis ikutan kelas Systematic Trading Management perdana tahun 2022 yang kita majuin jadi tanggal berapa ya? Jadi tanggal 8 Januari, seminggu setelah libur, 8 Januari, untuk memaksimalkan fase Januari Effect. Jadi akhir tahun ada window dressing, tapi belum berakhir karena akan lanjut di bulan Januari, dan Januari itu biasanya adalah January Effect. Jadi kalau kita biasanya bikin kelas Systematic Trading Management itu akhir bulan, kali ini untuk Januari, khusus Januari kita bikin satu kelas di awal bulan, seminggu setelah libur masuk kerja gitu ya. Itu tanggal 8 Januari. Nanti teman-teman tinggal cek di IG story kita jadwalnya dan pendaftarannya seperti apa. Jadi jangan sampai kita punya kebiasaan naik dikit dijual, ketika akhir tahun udah kosong portfolio kita, tapi Januari malah rally lagi gitu. Jadi teman-teman tinggal cek aja mengenai kelas Systematic Trading Management untuk nanti tanggal 8 Januari. Anyway, hari kan hari Rabu. Nah, besok hari Kamis jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita akan streaming dari Trading Lab kita. Kita akan bahas mengenai saham-saham potensial di akhir tahun lagi. Dan salah satu fokus kita adalah di sektor kesehatan. Jadi kita lihat nih nanti di menjelang akhir tahun, ada nggak sih saham-saham sektor kesehatan yang menarik untuk kita pantau, untuk kita ikuti, untuk kita beli dan kita ikuti. Nanti besok jam 2 siang waktu Jakarta Barat, waktu Indonesia bagian Barat, itu kita akan streaming live dari Trading Lab kita. Teman bisa tonton nanti di YouTube, atau kalau untuk member GS Pro bisa langsung ikutan dari Zoom. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Pak Guer 89, kok gimana nih prediksi hasil FOMC terhadap IHSG? Hari ini IHSG naik atau turun? Gitu aja jawabannya. Karena harga bergerak lebih dulu daripada fakta. Jadi relatif sih harusnya udah price in sih. Lalu dari Pak Leong PC, oke Pak Rio, makasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Sip. Dari Pak Siswanto 76, habis dapat ilmu trend following, sekarang dapat ilmu 3 cara profit taking. Terima kasih ilmunya Pak Rio dan tim Galeri Saham. Wah, sama-sama Pak, sama-sama. Jadi semoga bermanfaat ya. Karena itu kombinasi yang paling enak teman-teman. Teman-teman mengerti cara profit taking, dan teman-teman mengerti membeli saham yang bullish di awal fase bullish terutama.
Nah, itu akan maksimal profitnya. Karena kalau kita sekedar pakai cara satu, naik dikit dijual semuanya, naik dikit dijual semuanya, teman-teman nggak akan pernah dapat saham multi bagger yang naik 100%. Kenapa? Lah naik 10% udah dijual semuanya. Gimana cara kita ngimpi punya saham yang naik 100%, naik 200%? Gimana cara kita mimpi punya saham kayak Harum? Sekarang harga udah 10.000, dulu pas tahun 2020 harga 1.000. Beritanya bla bla bla, kita ngerti banget dengan beritanya, tapi naik dikit sudah dijual. Nah, itulah kenapa kita perlu memahami metode analisa teknikal yang berbasis trend following. Nanti teman-teman bisa pelajari di kelas Systematic Trading Management tanggal 8 Januari tahun depan. Dan untuk teman-teman yang member GS Pro yang baru akan bergabung di membership GS Pro, khusus GS Pro paket Gold, Platinum, dan yang paling mahal itu Optima, teman-teman akan free ikutan nanti tanggal 8. Nanti cek aja di IG story kita habis ini ya. Oke. Nah, ini dari Pak Rola Lexadeva. Ini Bapak atau Ibu sih? Bapak. Ya, sorry. Pak Rio, kalau dari pengalaman Bapak, kalau ada saham gagal breakout resist, Bapak langsung jual atau hold? Kalau beli karena break resist, maka jual kalau break support, lawan kata. Jadi selama dia nggak break support, Pak, maka itu hanya pergerakan normal aja. Tinggal masalahnya, kadang kita suka salah menentukan resisten yang dianggap breakout. Di sana, resistennya mungkin kerendahan, tapi itu lebih baik. Tapi yang jadi masalah adalah resistennya kita hitung ketinggian, itu jadi masalah. Kayak gitu. Jadi kita harus mencari resisten yang terapat, tapi trennya harus sudah positif dulu, Pak. Lalu dari Pak Imam Wicaksono, Pak Rio, Pak GS Pro ada grup live trade premium nggak? Jadi kita ada grup, Pak. Kita ada grup interaktif, kita ada share informasi-informasi. Tapi kalau untuk trading live trade, kita di Trading Lab, yaitu setiap hari Kamis. Sementara ini di hari Kamis, yang besok. Nah, teman-teman bisa ikutan yang bukan member, teman-teman bisa nonton dari YouTube. Tapi untuk teman-teman yang member, teman-teman bisa ikutan langsung di Zoom meeting kita, gitu. Jadi pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di Zoom meeting. Oke, dari Pak Ageng WD. Oke Pak, saya udah nonton video yang red issue juga di YouTube. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi tinggal dicek ya mengenai red issue. Tebus atau enggak? Balik lagi, trennya bagus atau enggak? Kalau sampai downtrend terus atau red issue, ngapain kita ikutan red issue-nya? Karena sahamnya saham jelek. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Wandi Warsa. Gimana cara ngatur psikologi yang baik, Pak? Saya sering cuan, tapi pengen trading lagi dan akhirnya loss. Pengendalian diri, Pak. Kita harus sebenarnya gini sih. Sebentar. Udah untung, tapi pengen trading lagi dan akhirnya loss. Jadi kita melakukan trading yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan. Dan kadang kita suka mencari-cari alasan untuk ini saham layak dibeli deh. Mungkin gitu ya yang Bapak maksud nih ya. Maka Bapak dan teman-teman semuanya, teman-teman harus menguasai itu sebenarnya teknikal teman-teman. Teknikal. Dengan menguasai teknikal, kita bisa tahu ini waktunya saya untuk beli. Tapi dengan menguasai teknikal, kita bisa tahu bahwa ini waktunya saya untuk enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Itu yang membedakan antara trader sukses dengan trader yang merugi. Semakin kita ngerti kapan kita enggak ngapa-ngapain, semakin kita bisa memproteksi aset kita dan bisa menjaga psikologis kita. Jangan sampai saya bingung mau beli saham apa, saya nggak ngapa-ngapain deh. Bener sih, cuman setiap hari bingung, ya nggak untung juga kan, nggak bisa beli juga. Bukan gitu juga. Oke. Nah, teman-teman, mengenai trend following, mengenai cara profit taking, nanti untuk cara profit taking itu pada dasarnya kita teman-teman akan bisa belajar juga di kelas Systematic Trading Management. Jadi kelas Systematic Trading Management itu teman-teman akan belajar mengenai karakter saham yang layak untuk dianalisa. Karena nggak semua saham lagi dianalisa. Masalah kita adalah memaksa menganalisa semua saham dan akhirnya rugi. Nggak semua saham lagi dianalisa. Dan teman-teman akan belajar bagaimana caranya memakai indikator, menentukan level beli, cara simpan, hingga nanti yang terakhir adalah cara profit taking.
ataupun cara cut loss. Itu kita akan baca di Systematic Trading Management. Bahkan teman-teman di GS Pro pun teman-teman dapat panduannya, stop loss di level berapa, beli di level berapa. Tinggal dicek aja. Oke. Lalu dari Pak Emil Jaya, Emil aja. Pak, saya mau tanya, berarti saham yang belum menembus EMA 200 masih bisa dikatakan konsolidasi? Tidak, bukan Pak. Masih dibilang tren naik tapi jangka menengah, tapi bukan tren naik jangka panjang. Sebenarnya di situ Pak. Jadi bukan konsolidasinya Pak. Karena moving average itu lebih ke arah trennya. Di atas EMA 50 dia tren naik jangka pendek. Di atas EMA 100 dia tren naik jangka menengah. Di atas EMA 200 baru dia tren naik jangka panjang. Jadi bukan bicara konsolidasinya. Lalu dari Pak Mosesi Brani, makasihko ilmu-ilmu di YouTube-nya sangat bermanfaat. Sama-sama, semoga kepake dan hasil trading bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya Pak. Oke, dari Pak Darwin Hu 11. Pak Rio, saya ingin tanya, misalnya ITMG break 21675. Porto kita udah hijau, tapi belum sampai di resist maupun target price. Tapi floating profitnya masih di bawah 10%. Terus dibawa turun sehingga floating profit berubah jadi floating loss. Namun floating loss belum mencapai batas. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nggak Pak Darwin? Oke, ini mengenai profit taking ya. Jadi ITMG saya cek dulu. Breaknya di break apa nih? Resist atau support Pak? Breaknya ini nggak komplit, sebentar ya, saya coba buka dulu. Breaknya itu Bapak break resist atau break support 21675. 21675. Oh, ngerti. Nah, jadi Bapak harus tahu ketika Bapak beli, ketika breakout 21675, support itu di berapa? Karena support adalah level stop loss di situ. Support adalah level stop loss. Nah, jadi kalau sekarang misalnya saham ITMG udah break support, udah harusnya stop loss, maka sebaiknya pada dasarnya Bapak harus exit dulu. Karena artinya rencana trading yang kita ekspektasikan tidak berjalan. Mungkin gitu ya Pak ya, dari pemahaman saya membaca pertanyaan. Dari Pak Sugama, Pak Rio, ada pendapat bahwa saham yang akan naik tinggi pasti turun dalam dulu. Bener nggak? Ini biasanya untuk orang yang nyangkut yang ngomong kayak gitu Pak. Jangan didengar Pak. Yang mau naik tinggi bakal turun dalam dulu, itu pasti lagi nyangkut. Yang ngomong gitu, jangan. Yang mau naik tinggi biasanya nggak turun-turun. Kenapa? Yang jual udah nggak ada, yang beli masih banyak gitu. Tapi kalau saham yang naik tinggi harus turun dulu, artinya dia belum bisa naik tinggi, dia turun banyak, artinya itu gagal naik. Artinya itu gagal naik. Semoga menjawab ya Pak ya. Jadi yang itu jangan didengerin. Lalu dari Bu Ibafika, materi yang selalu saya tunggu karena yang lain hampir tidak pernah membahas cara profit taking. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kebanyakan orang ngebahasnya cara beli, tapi nggak pernah ngomong cara jual. Teman-teman lihat aja di sekuritas di mana-mana, semua rekomendasi beli, buy. Tapi ketika harganya mau turun, mereka buy, gitu loh. Jarang sekali orang ngomong mengenai jual. Nah, di sini memang kita punya tanggung jawab bahwa apa? Kita nggak bisa hanya suruh beli doang, jual urusan elu, jual urusan dia. Kenapa? Ketika kita memberikan insight untuk membeli, maka kita harus memberikan skenario untuk menjual. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke. Lalu by the way sebelum lupa, teman-teman nanti teman-teman bisa ini ya, kita kan di Galeri Saham itu kan tipenya adalah trend follower. Jadi ini metode yang bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang pengen beli saham yang relatif bisa disimpan agak lebih lama tapi rally seperti itu, trend following. Kalau teman-teman mau mendapatkan insight, rekomendasi, trading plan yang berbasis trend follower yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa subscribe ke newsletter Galeri Saham. Ini gratis, ini free. Itu hanya untuk ketika IG live ini berlangsung.
IG Live yang satu, teman-teman bisa tulis email Anda di kolom komen di bawah ini. Kolom komen, tulis email Anda, nanti tim kami akan mengcompile dan tim kami akan memasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham. Besok pagi teman-teman akan langsung dapatkan rekomendasi-rekomendasi harian untuk waktu-waktu ke depan juga secara gratis, sehingga teman-teman bisa punya insight ataupun referensi tambahan dalam menjalankan analisa ataupun membuat trading plan Anda. Tinggal tulis ya email di kolom komen hanya ketika IG Live ini berlangsung hari Rabu jam 8.20 ya. Jadi kalau teman-teman nonton di lain-lain di YouTube atau di IGTV, lupakan, jangan tulis di kolom komen, takut disalahgunakan. Oke, lalu dari Pak Bima Agats. Malam Pak, kalau saham sedang dalam proses buyback, harga akan ditekan. Nah, gini teman-teman, logika deh. Logika. Kalau company mau buyback, dia itu sinterklas atau murni bisnis. Oke. Jadi kalau orang mau buyback, dia nggak akan bikin harga turun atau apapun, tapi dia akan expect dalam durasi waktu tertentu, ya kalau saya bisa beli dengan harga yang lebih murah dong, kok saya harus beli harga banyak? Kenapa setiap saya bilang mau buyback, saya harus bikin semua orang untung dengan cara saya kerek makan di over terus menerus sehingga orang-orang pada untung semua? No, itu bokap nyokap kita mungkin melakukan itu ke kita. Tapi kalau dalam murni pasar modal, enggak Pak. Jadi satu sisi market pasti kan bereaksi beli. Kenapa? Dia mengira bahwa buyback akan dilakukan segera, tapi pada akhirnya harga akan loyo. Nah, ketika retail membeli karena salah kaprah, ada orang pasti yang jualan. Dan akhirnya harganya turun, yang dananya besar. Oke, dari Pak Leong PC lagi. Kalau kita beli sahamnya di awal ketinggian, terus waktu sahamnya turun, boleh nggak kita average down Pak Rio? Enggak Pak. Karena beli sahamnya udah salah, dan kita menambah posisi saham kita yang salah. Jangan. Nanti apa? Nanti kita punya saham terlalu banyak di saham tersebut, dan kalau sahamnya nggak naik-naik, itu jadi pemberat di porto Pak. Jadi jangan. Jadi pada dasarnya ketika kita udah beli saham, kita harus sangat ngerti level stop loss di berapa. Nah, level stop loss di berapa itulah yang kita harus lihat dari technical. Jadi kalau kita beli saham nggak tahu level stop loss, jangan dibeli sahamnya, gitu ya Pak ya. Oke, dari Nihla Koiria, Pak, kalau saham yang false breakout itu penyebabnya apa ya? Ya saham itu kan yang trading banyak Bu, banyak banget kan, dari bisa cewek, bisa cowok, ya kan, bisa masih pelajar, mahasiswa, baru lulus kuliah, baru kerja, senior, pensiunan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan lain sebagainya kan gitu kan. Banyaknya orang pasti ngebikin harga itu nggak akan seragam gitu. Teman-teman lihat aja di jalanan, udah ada rambu-rambu dilarang belok kiri, tapi tetap ada orang belok kiri kan, ya kan. Ada rambu-rambu dilarang putar balik, tapi tetap aja ada motor, mobil yang putar balik kan. Jadi karena begitu banyaknya pelaku, maka kita nggak bisa mengekspektasi semua itu harus seragam, serentak, sesuai ekspektasi. Jadi kadang itu alasannya. Jadi banyak yang beli, tiba-tiba ada juga yang jualan guyur dengan modal gede. Apakah salah? Enggak kok, karena itu kan pasar bebas. Jadi itulah mungkin salah satu faktor dari false breakout ya teman-teman ya. Oke, lalu dari Miss Lanitan, Pak, dijual karena break trendline atau break support fraktalnya, mana yang dipakai? Apapun boleh kok, apapun boleh gitu. Kita menguasainya yang mana dulu? Kita menguasai trendline, silakan pakai trendline. Kalau kita pakainya fraktal misalnya, silakan pakai fraktal. Kalau teman-teman menguasainya MA20 misalnya atau MA50 sebagai support, maka jualah ketika tembus MA20 atau MA50. Jadi ini balik dulu nih. Ini kan pertanyaan sangat terbuka nih ya. Pertanyaan sangat terbuka, jadi saya nggak bisa jawab secara spesifik. Pada dasarnya apa yang dipelajari. Nah, itu yang harus dipakai. Lalu dari
Siapa? Ibafika. Materi bagus. Thank you ya Bu ya. Oke, dari Pak Acep lagi. Makasih Pak Rio penjelasannya. Sukses selalu untuk galeri saham. Thank you Pak, sukses juga buat Bapak. Oke, sekarang saya mau cari beberapa pertanyaan yang relate ya. Nah, dari Pak Suhendro AAM. Ini pertanyaan menarik nih. Pak, kalau sudah naik sahamnya itu 50%, oke. Dari Bapak modal 10 juta, udah 15 juta ya Pak ya. Gampangnya gitu ya. Terus mengalami konsolidasi dan takut profitnya ikut turun, sebaiknya dijual dengan memilih salah satu dari 3 cara profit taking. Ini kok nggak ada tanda tanyanya? Ini pertanyaan udah selesai belum ya? Ya, Bapak tinggal jual profitnya aja Pak. Tinggal jual profitnya aja, kalau udah untung 50%. Modal Bapak 10 juta jadi 15 juta. Tarik aja 5 jutanya. Sisakan 10 juta di sana. Kalau memang dia turun balik modal, kan jadi dari 10 juta tinggal misalnya 7 juta. 7 juta Bapak pakai uang 5 juta tadi Bapak beliin lagi aja di bawah. Kalau trennya masih bisa naik lagi di sana. Oke. Apa lagi ya? Dari Pak AWAW55. Kalau udah pakai trend follower tapi baru cuan 5%, sering setelah jual tipis berubah jadi floating loss karena ketika market tiba-tiba tidak mendukung. Kalau udah rally beda cerita kalau udah. Nah, ya udah. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu gampang banget nih. Artinya Bapak setiap untung 5%, Bapak jual untungnya. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya pakai trend follower, bener nggak sahamnya itu di awal fase rally? Dan bener nggak indikator trend follower itu yang kita pakai itu benar? Kadang itu juga jadi pertanyaan gitu Pak. Itu juga jadi pertanyaan ya. Oke, dari Pak Atengan. Pak, saya ketinggalan bagger yang lain sudah di atas 100%, sedangkan saya baru 40%. Dan saya bingung kapan mau profit taking. Sedang takut dilanda longsor. Ya udah untung 40% kan Pak. 40% dijual dulu aja. Jadi kalau longsor cuma kena di modal. Nanti bisa beli lagi di bawah dari hasil 40% yang dijual itu Pak. Kayak gitu. Oke. Ini pertanyaannya sangat terbuka. Jadi saya jawab dengan cara yang nomor 2. Paling simpel. Nggak perlu ngerti technical, bisa. Gitu. Oke. Apalagi di sini ya. Dari Pak Kurniawan Chen, ada rekaman nggak Pak? Ada Pak, nanti ada di IGTV kita atau teman-teman bisa tonton di IG apa ya namanya ya, YouTube kita juga akan upload di YouTube. Lalu dari Rita Evin, dari Ci Rita dibilang bener, thank you Ci sudah ikutan ya. Lalu apa lagi di sini? BBHI Batal Red Issue. Oke, nanti kita cek ya. Ya, paling gitu deh, teman-teman. Nah, ini ada dari Ziak 5897. PRD aku udah 33%, sekarang konsolidasi di 23%. Kira-kira masih safe aja atau take profit dulu? Nah, ngerti tren nggak? Kalau tren dia masih naik. Tapi kalau kita merasa bahwa ya udah deh saya mau pakai cara bego-begoan, pakai cara nomor 2. Yaitu apa? Udah naik 20%, 20% dijual, sisain modalnya. Nanti ketika sahamnya rally lagi, udah naik 20%, 20% dijual, sisain modalnya. Naik lagi 20%, lakuin itu terus-menerus. Gitu. Lakuin terus-menerus sampai bego, bosen deh gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Untung. Ujung-ujungnya untung. Kenapa? Udah 5 kali dilakuin, kita udah untung 100%. Kayak gitu teman-teman. Oke, paling itu aja ya mengenai 3 cara profit taking.